warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Febrianti, NIM 8622410127 dari jurusan PGSD RA3 semester 2. Dan saya di sini akan memenuhi tugas UAS saya, yaitu psikologi yang diampu oleh Ibu Maulina Rahayu MPD. Jangan lupa ditonton videonya, guys. Suka jangan buang muka, dan setelah cuek nanti malu dinoda, dan bilang saja. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengembangan motivasi peserta didik. Jadi motivasi itu apa? Jadi motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk bertindak demi mencapai tujuan tertentu, ya teman-teman. Contohnya yaitu siswa belajar sungguh-sungguh karena ingin naik kelas atau membuat orang tuanya bangga. Jadi siswa tersebut belajar sungguh-sungguh karena ingin naik kelas atau untuk membuat orang tuanya bangga kepada diri kita sendiri, kepada anaknya, ya teman-teman. Dan di sini juga ada pemikiran manusia. Jadi pemikiran manusia ini, bagaimana manusia bisa merasa termotivasi, ya teman-teman. Jadi manusia punya kebutuhan Maslow. Jadi makan, rasa aman, dan cintai, dihargai, mengembangkan dirinya. Dan manusia berpikir dan merasa sehingga lebih semangat kalau merasa dihargai, ya teman-teman, dipahami dan punya harapan. Itulah yang dinamakan dasar pemikiran manusia. Dan di sini juga ada jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu apa? Jenis motivasi itu yang pertama yaitu jenis intrinsik, dan yang kedua yaitu jenis motivasi ekstrinsik. Dan yang pertama yaitu motivasi intrinsik, ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Kayak contohnya belajar karena suka dan ingin tahu pelajaran tersebut, ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, dan ini munculnya karena pengaruh dari luar. Contohnya kayak belajar karena ada hadiah atau takut dimarahi kepada orang tua, gitu teman-teman. Dan di sini juga mengapa motivasi itu penting. Jadi motivasi sangat penting karena yang ke-1 yaitu menghindari rasa bosan. Jadi menghindari rasa bosan ini membuat belajar jadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kedua yaitu membutuhkan semangat belajar. Jadi membutuhkan semangat belajar ini membantu siswa lebih giat dan rajin belajar. Dan yang ketiga yaitu membantu siswa berkembang, mendorong siswa mencapai potensi terbaiknya. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi siswa jadi lebih yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, ya teman-teman. Jadi apa pengaruhi motivasi? Jadi pengaruhnya itu lingkungan yang nyaman dan menyenangkan, hubungan yang baik dengan guru dan teman, adanya penghargaan atas usaha dan tujuan belajar yang jelas, perasaan aman dan diterima. Dan di sini ada bagaimana cara mengembangkan motivasi, ya teman-teman. Jadi cara mengembangkan motivasi ini, berikan pujian atau kata-kata semangat, ya. Dan yaitu tawarkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yaitu ada juga ciptakan suasana belajar yang seru dan menyenangkan. Dan bisa kita ajak siswa tersebut memahami alasan mereka belajar. Itulah cara mengembangkan motivasi. Dan di sini juga ada peran guru dalam memotivasi siswa. Jadi peran gurunya itu yang satu yaitu menjadi teladan yang baik, ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu mendukung secara emosional. Yang ketiga yaitu memberikan umpan balik yang membangun. Dan yang keempat yaitu menyajikan pembelajaran yang bermakna. Dan yang terakhir menghargai proses, bukan hanya hasil. Jadi menghargai proses siswa tersebut, ya teman-teman. Jadi motivasi adalah kunci kemajuan belajar siswa.
belajar siswa, kayak berpikir dan perasaan manusia sangat mengaruhi semangat belajar. Jadi guru dan lingkungan sekolah punya peran penting dalam bentuk motivasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.